di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama kita, aku Rizka dan aku Nadia Helga. Halo Kak Helga. Halo juga Kak Rizka. Oke, gimana nih kabarnya Kak Helga? Baik dong tentunya, dan penuh semangat juga ya, apalagi ini tuh awal-awal puasa gitu. Puasa ya Allah. Tapi sedikit lemes-lemes gitu ya. Ini mungkin dari nada bicaranya ya, sedikit Iya, lemes gitu. sedikit lemes. Biasanya kalau Kak Helga ngomong ini langsung wah gitu guys. Mungkin ini karena mic-nya mungkin langsung iya gitu ya. amburadul gitu ya. Kalau Kak Rizka ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Meskipun rada lemes-lemesan gitu. Dan ini juga cuacanya panas banget ya. Iya, Kita siang-siang tadi. Oke. Kak Helga tadi sahurnya sahur apa Kak? Aku sih ya nasi, terus ketambahan juga lauknya tadi ada telur. Karena itu telur nambah protein banget kan ya. Biar semangat. Biar makin semangat. Biar Apalagi hari ini tuh hari yang paling kita tunggu-tunggu nih. hari spesial buat umat Islam. Iya bener banget. Oke Kak, kita kedatangan tamu siapa sih? Siapa ya kira-kira? Kayaknya ini tamunya spesial banget gak sih? Spesial banget. Iya, wajah-wajahnya tuh udah nggak asing gitu dilihat. Udah nggak asing Iya, ya. Kalau pasti Mandua Banyuwangi pasti Sahabat tahu. Mandawang ini pasti tahu kan, karena mukanya tuh udah nggak asing karena Iya. dia sering tampil. Sering muncul banget. Iya, sering Jadi muncul. ikoniknya Mandua Iya, malahan ya. bener. Kira-kira siapa ya? Kita sapa aja kali ya daripada Oke, Sahabat oke. Mandawangi nunggu-nunggu gitu. Kita langsung aja sapa Oke. tamu kita kali ini ya. Satu, Dua, tiga. Halo kakak. Halo. Oke, Bisa gimana? perkenalan Ya, diri perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama aku Ahmad Izzuddin Karimi, biasa dipanggil Izul dan aku kelas 10I. 10 Oke. Iya. Kita sama-sama kelas 10 ya. Iya, Ya, betul. enaknya ini dipanggil apa ya? Kalau Iya. kita sama-sama kelas 10 nih. Mau dipanggil Kak Ijul, Sepantaran Ijul, aja. atau siapa? Ijul aja sih. Ijul. Ijul aja. Biar santai nih. Kenapa nama kamu kan Izul. Nah. Kenapa kok jadi Ijul? Nah, ini juga Iya. dulu aku juga bingung. Karena dulu tuh guru SD ngomong kayak gini. Kamu namanya Izzuddin tapi dipanggil Izul, gimana caranya? Akhirnya pas udah agak gedean, udah kalau nggak salah tuh SMP ya, Iya. bapak ngajarin gini. Ini nama Arabmu tuh gini, Ahmad Izzuddin Karimi. Izzuddin itu ternyata gabungan dua huruf, dua kata, Izun sama Iya. Adin. Nah, Adin kan ada alif lamnya. Iya. Nah, lamnya ini diambil jadi Izul. Jadi gitu. Izul ya. Bisa kayak gitu. Izul Iya. gitu kan. Tapi sekarang dipanggil Ijul bukan Izul tapi Udah nggak Ijul. pakai Ya, Z lagi akrabnya ya. Ijul gitu. Pakai Ijul gitu Ijul. Oke. Hari ini kira-kira gimana kabarnya dari Iya, Izul? kabarnya. Iya, alhamdulillah banget. Ya, puasa juga ya kita ya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berpuasa pada tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih bisa kesempatan buat puasa di tahun ini. Alhamdulillah banget. Sangat besar gitu lah nikmatnya. Iya, benar banget. Karena nggak semua orang juga kan Iya. dapat. Gak bisa gak bisa apanya? Oh iya ya. Ini gimana nih? Sekarang kan bulan Ramadan. Iya. Nah sekarang Kesibukannya kesibukannya Ijul apa? Kesibukan di bulan Ramadan ini. bulan Ramadan. Gimana ya? Alhamdulillah sih di bulan Ramadan ini dikasih kesempatan banyak tugas nih. Aduh, malah banyak tugas Banyak ya. tugas malah. Biasanya orang puasa pengen bebas dari tugas biar beribadah, benar sih. tapi malah dapat tugas. Tapi insya Allah dengan tugas ini bisa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar banget. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan kan aku juga nis nih. Iya, Iya. kita sama news guys. Sama-sama nih semua ya Iya, yang di sini. kita bertiga news. Jadi kan di sini juga banyak program Ramadan. Jadi aku juga disuruh buat jadi koor di video murojaah Al-Qur'an. Iya. Terus juga ngisi kultum, juga ada podcast dan lain-lain. Alhamdulillah ntar di Ma'had belum lagi tugas-tugas Ma'had belum, tugas-tugas madrasah juga belum ya. Siapa tahu di Mahat nanti jadi ustadz ya. Amin, amin. Udah dinobatkan besok kamu jadi imam tarawih. Set. Wih, udah dinobatkan. Keren guys, keren dong buat Izul. Jadi Kak Ijul ini
sekarang kesibukannya banyak banget ya. Kak? Iya. Mulai dari Padat banget. Iya, koornya murojaah, kultum, podcast, belum lagi Yang di ada di mahat, mahatnya. belum lagi Siapa di tahu dia mahat. jadi Iya, ustadz gitu di kan sekolah ya. beda, di sekolah udah banyak, ketambah Tambahannya lagi di di mahat. mahatnya. Tapi ngomong-ngomong, Ijul ini kan mahat ya. Iya. Jadi Ijul ini berarti kayak anak rantau gitu. Anak rantau Anak emang. Asli rumahnya Ijul di mana? Asli aku kebetulan produk Produk asli produk asli Bali ya. Asli Bali. Alhamdulillah. Asli Bali. Halo anak-anak Bali, anak Bali. Yang Siapa anak tahu Bali, ya, siapa ya. tahu nonton nih anak Bali. Halo. Tapi jujur aku orang Bali nggak bisa bahasa Bali. Oh iya? Iya. Gak bisa Itu Bali? unik banget sih ya. Ya unik kan biasanya orang Bali apa bisa bahasa Bali gitu ya. Iya, Logat-logatnya tuh Logat udah- logat. Bali. Iya, gitu Balinya kan. Bali banget. Nah, kalau logat beda lagi. Kalau logat tuh biasanya koneknya sama orang Bali tuh baru biasanya bisa connect. Iya. Tapi kalau bahasa Balinya tuh nggak bisa aku memang. Cuman karena memang aku kebetulan lahirnya memang di Bali. Kalau misalkan teman-teman tahu Gilimano, kalau misalkan Iya, teman-teman tahu. baru nyebrang dari Jawa, Oh, iya. itu ada daerah namanya Gilimano. Agak ke timur itu ada namanya Negara. Nah, kebetulan di Negara itu bahasanya memang bahasa Melayu. Oh, Jadi, bahasa Melayu. bahasa Melayu. Jadi nggak pakai bahasa Bali seperti pada umumnya Oh seperti itu. iya. Itu tuh masih Bali. Masih Bali. Masuk ke wilayah Bali. Masih wilayah Bali itu juga tapi mayoritas memang isinya Islam semua. Oh. Iya, betul banget. Berarti di sana tuh nggak cuman dari Balinya aja ya. Iya. Kan agamanya Hindu ya. Hindu. Rata-rata kan Bali. Iya, rata-rata, Bali rata-rata mayoritasnya Hindu. Hindu. Cuman kan ada juga di Bali tuh beberapa daerah yang memang mayoritasnya memang isinya orang Islam seperti yang itu di kampung kelahiranku Negara, ada juga di Kepaon, ada juga di Sedirit gitu ya, di Singaraja. Terus kampung Jawa di Denpasar juga ada banyak banget pokoknya. Oh, Ya. Jadi Ijul ini kan memang asli Bali kan, lahir Iya, di Bali. Lahir di Bali. Orang tua memang asli Bali. Orang tua kebetulan ibu Bali di negara, terus bapak itu orang Lumajang. Oh, Lumajang. Iya. Oh, tetangga berarti. Iya, tetangga ya. Banyuwangi, Banyuwangi, Jember, Jember, Lumajang. Lumajang. Tapi semuanya tetangga. Bali, Banyuwangi, Jember, Jember, Lumajang. Lumajang gitu. Semuanya tetangga ya. Tetangga. Iya, sama. bener. Nah, Ijul kan asli orang Bali nih. Nah, Ijul tuh gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba di Banyuwangi? Ada di Mahat lagi. Apalagi tiba-tiba di sekolah di Mandua. Iya, Banyuwangi. madrasah, sekolah di madrasah. Itu gimana ceritanya? Oke. Itu kemauan Ijul atau dari orang tuanya ya. Oke, jadi aku izin cerita nih ya, agak Iya, panjang nih silakan, ceritanya. Cerita aja, Cerita nggak aja. apa-apa. Oke, jadi awalnya itu pada tahun 2019. 2019. 2019 itu aku udah mulai ngerantau. Oh, udah ngerantau. Iya, dari 2019 jadi 2019 udah itu udah mulai ngerantau, ya. Dari kecil berarti Dari udah kecil udah ngerantau itu sekitar 2019. 2019 usia 12 aku. Aku usia 12-an. SD kan berarti masih. Enggak, udah lulus SMP, udah, udah ya. lulus Oh, SMP. iya. Oh iya. Aku mulai ngerantau. Nah, kebetulan alhamdulillah aku itu masuk ke salah satu pondok terbesar di Indonesia di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Bisa nebak nggak? Bisa nebak nggak? Bisa nebak? nggak? Gontor. Ya betul banget. Alhamdulillah banget. Karena pondokan itu udah besar banget, Ya, udah alhamdulillah. terkenal banget kan. Iya. Gitu kan siswa-siswanya, murid-muridnya, santri-santrinya kan banyak banget kan. Banyak Itu banget emang cuma jujur. Di luar Indonesia juga ada nggak? Di luar Indonesia kebetulan kemarin itu iseng ya nih. Iya. Lagi mau ngantri mandi, ketemu adik kelas, nanya, "Dek, orang mana?" Jawab sama dia, Kanada. Kanada. Iya betul, Kanada banget. Tuh kan. Kaget aku, loh Bener banget. beneran orang Kanada dek? Tapi pakai bahasa Inggris ya? Oh, pakai bahasa Inggris. Iya. Pakai bahasa Inggris. Nggak, awalnya nanyanya orang mana dek? Orang Kanada, dijawab nih. Loh, kamu bener orang Kanada? Ini pakai bahasa Inggris. Iya orang Kanada. Lu kok bisa sampai gontor kataku kan gitu. Orang pada umumnya itu gontor itu paling nggak Asia Tenggara aja. Iya, Thailand itu sempat pengurus asramaku orang Thailand pernah. Terus keamanan pondok itu orang Malaysia pernah. orang Malaysia. Filipina juga ada gitu. Jadi bener-bener nggak cuma di Indonesia Iya, aja. nggak aman Indonesia sih. Berarti sudah Gue internasional banget. Heeh, emang. go internasional ya. Memang pesantren itu bagus, bener-bener bagus Iya. banget. Dan udah besar banget ya namanya ya. Oke, lanjut Ya, ceritanya. oke. 2019 aku alhamdulillah masuk Gontor. Itu pas lagi puncak-puncaknya corona itu kan. Iya, 2019. 2019 lagi maraknya corona ya. Ya. maraknya banget. Itu kalau nggak salah sekitar bulan apa ya? Intinya
kalau enggak 5-10 hari setelah lebaran. Itu aku langsung berangkat ke Gontor, set. Di sana aku tes segala macem, bla 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 bla. Akhirnya alhamdulillah singkat cerita aku lulus dengan persaingan yang begitu ketatnya, yang hampir kayak SMBP. Iya benar-benar banget. Kalau Se-Indonesia. FYI aja ya, kan cuman nggak Indonesia aja. Iya. Kebetulan sih kalau pas aku tuh memang nggak ada sih kayaknya dari luar karena memang corona itu ya. Oh iya. Oh iya benar. Yang dari Indonesia aja kurang lebih itu angkatanku kalau nggak salah ya 35.000. 35.000. 35.000 yang daftar, yang keterima, yang cowok doang. Iya. Yang keterima kurang lebih 3.000-4.000-an. Dari 35.000 ribu. yang ngeterima cuma 3.000-an. Iya. Dan dia termasuk Iya, Salah termasuk satu. di 3.000 itu. ini udah Iya. keren banget sih. Nah, Alhamdulillah. itu berarti tesnya itu kan nggak gampang dong berarti. Sebenarnya gampang. Gampang banget. Buat kamu gampang. Bener, Kalau buat bener, kita asli ya. gampang. Tesnya emang apa Tesnya yang tulis Ya. bahasa Indonesia, matematika, sama ada namanya imla. Itu jadi kayak dikte bahasa Arab. Oh iya iya. Udah gitu aja, 3 ini aja kalau nggak salah, seingatku. Terus sama ujian lisan 1, baca Quran, sama ibadah amaliyah. Ibadah amalia. Ya itu kayak sholat, doa-doa segala macam. Nah, gitu. Tesnya gitu aja. Cuman alhamdulillah dikasih kesempatan buat lulus gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti memang sudah takdirnya Sudah ya, takdir, sudah tuh ya. iya, alhamdulillah. Nah terus lanjut nih, Ya, 2019 aku masuk Gontor, terus alhamdulillah masuk jadi siswa kelas 1. Ya, jadi kalau di Gontor tuh, aku kasih tahu dulu ya, kalau misalkan nggak dijelasin dulu ntar bingung orang-orangnya. Iya benar-benar. Jadi, jadi Gontor Jelasin dulu itu, ya. jadi Gontor itu sistem pendidikannya beda teman-teman. Kurikulumnya itu namanya Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI. Jadi sistemnya tuh gini. Kalau mau dapat ijazah, itu harus tuntas pendidikan 6 tahun. Plus 1 tahun pengabdian. Jadi total 7 tahun. Itu kalau dari SMP. Oh dari SMP. Dari Berarti SMP. SMA-nya juga harus di Gontor itu ya? Gontor Iya. itu berarti. Oh, oke. Itu kalau misalkan yang masuk dari SMP. Terus kalau yang masuk dari SMA gimana? Yang masuk dari SMA itu sebentar. Itu dari kelas 1 kelas 1 intensif, kelas 3 intensif, kelas 5, kelas 6. Berarti 5 tahun sama pengabdiannya. Jadi yang kalau dari SMP itu 7 tahun, kalau yang dari SMA masuk ke Gontor itu berarti 5 tahun sama pengabdian. Jadi gitu. Jadi sistemnya beda lah gitu. Nah, terus alhamdulillah lanjut ya ke cerita tadi. Iya. Iya ya. Kelas 1 KMI namanya. Kelas 1 alhamdulillah set di sana masuk. Alhamdulillah banyak banget pengalaman yang udah aku dapetin Iya, di sana. pengalaman baru. Salah satunya itu ada lomba pidato di sana di antar santri sih. Tapi kalau Tapi misalkan- kan santrinya banyak. Banyak ya banget. cuman 3.000. udah diseleksi. Jadi ya aku yang bisa dibilang yang bagus lah, yang bagus tuh diseleksi terus dilombakan. Kalau misalkan teman-teman tahu pidatonya Gontor tuh kayak gimana, anak-anak pidatonya Gontor kayak gimana ya gitulah. Luar biasa banget. Luar biasa banget ya. Itu debat Arab kayak udah yapping pakai bahasa Indonesia. Paling kalau mereka debat Arab, aku cuma nonton. Amin. Amin. Karena nggak tahu dia Iya. ngomong apa gitu loh. Kadang aku aja yang alhamdulillah udah bisa dikit Arab ya. Iya. Itu kadang ngomong dengerin anak-anak debat ngomong apa. Ya kan. Di dalam hati kita ngaminin gitu Iya, ya. karena memang terlalu cepet gitu ngomong bahasa Arabnya. Udah fasih gitu Udah ya. pasti. Nah, selain juga dari lomba pidato itu alhamdulillah aku juga sempet jadi di sana juga ada event ya. Event setahun itu 2 kali. Itu namanya drama kontes. Drama kontes ya. Untuk 6 semester pertama itu pakai bahasa Arab. Itu jadi kayak lomba drama gitu antar asrama. Itu yang 6 bulan semester pertama itu pakai bahasa Arab, semester kedua itu pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu 2 kali dapat aktor terbaik. Ya. Oh, Aktor aktor Ya, terbaik. alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Ijol tuh di sana artis ya? Jadi artis. Bisa dibilang kayak gitu. Kita di sini ada artis ya. Kita mendatangkan artis. Kedatangan artis guys, kedatangan artis. Oke, lanjut. Lanjut ya, alhamdulillah kelas 2 udah kelas 1 ujian segala macem. Kalau mau tahu ujian di Gontor tuh gimana silahkan cari tahu sendiri. Karena kalau misalkan diceritain semua kepanjangan Iya, durasinya. kepanjangan nih. Jadi durasinya ini panjang. Bisa Ya, 1 jam pokoknya sendiri. ketat lah. Intinya di Gontor itu ada langkah-langkahnya, ada masa,
kosong. Masa kosong tuh kayak jadi Gimana tuh? kalau Gontor mau ujian tuh malah libur. Libur Iya. dari Disuruh belajar emang. Oh. Semua kegiatan tuh Tapi libur. liburnya tuh kan belajar. Memang gitu disuruh kan. buat belajar. belajarnya Bukan, aja. ha-ha. Memang disuruh libur buat belajar. Terus masuk ke masa ujian lisan. Terus ujian lisannya itu 1 orang diuji 4 orang. Itu mental udah memang diadu. 1 orang 4 penguji. Iya. Berarti kayak dikepung gitu Kayak ya. dikepung bener banget. Terus dilanjut dengan ujian tulis. Itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulanan ujiannya. 1 Masa sampai 2 ujian. sampai 2 bulan. Iya. Itu ujian tulis aja. Ujian enggak semua masanya dari Oh, semua masa masanya. kekosongan, masa ujian lisan sama ujian tulis tuh kurang lebih 1-2 bulanan lah gitu. Tapi kalau sekolah umumnya ujian itu paling enggak 1 minggu, kalau enggak 2 2 minggu ya. Iya. Ini sampai 1 sampai 2 1-2 bulan. Sampai emang. bulanan ya ini bukan mingguan aja. Ya terus ya gitulah pokoknya. Wah, ujiannya tuh mantap pokoknya. Terus alhamdulillah naik ke kelas 2 dengan nilai yang biasa-biasa aja. Biasa aja memang nilai aku, jujur aku tuh orangnya memang kalau belajar tuh kurang memang ya. Kurang rajin emang. Bukan kurang anu. Iya, tahu. Soalnya nilai rata-rata aku di Gontor tuh ya 5,7 lah. Itu tuh udah lumayan lah udah lumayan di kalangan itu ya. Soalnya yang tinggi tuh 9. 9. Rata-rata 9. Aku cuma dapat 5, itu juga alhamdulillah udah bisa naik kelas ya. Alhamdulillah Soalnya banget lah. saingannya Banyak ya. ya. Udah banyak orangnya memang pinternya benar-benar pinter. Keren-keren semua. Iya. Terus alhamdulillah naik kelas ke kelas 2. Kayak ini kelas 2 puncak-puncaknya sih. Masa jayanya Masa-masa ya. masa berarti. jayanya iya, ya. masa jaya. Kalau misalkan kalian teman-teman tahu, alhamdulillah apa di kelas 3 ya atau enggak di kelas 2 atau di kelas 3 itu sempat disuruh buat nulis lirik lagu nasyid. Oh, nulis lirik lagu. Ya. Kayaknya di kelas 3 deh. Yang kelas 2 ini, yang di kelas 2 ini aku disuruh nyanyi nasyid. Iya. Alhamdulillah juga sempat masuk ke Gontor TV. Gontor TV. Gontor TV Kita ya. harus lihat Kak Elza. Kita harus lihat. Kita harus lihat Kalau ya. mau ngeliat ntar teman-teman bisa lihat di Gontor TV nasyid Gontor niat dan tekad. Itu ntar ada nongol. Dicatat teman-teman, Catat jangan Niat lupa. Gontor, Kita lihat niat artisnya. Gontor. Kita lihat artisnya. Nasyid Gontor niat dan tekad. Nah, tapi teman-teman mungkin kalau lihat YouTube-nya sama ngeliat aku yang sekarang bingung. Soalnya beda banget, sebentar. Beda banget. Beda banget ya. Beda banget. Banget Jadi dulu kan Gontor tuh memang pendidikannya semi militer ya. Oh, barak. Bara. Bara. Bisa Kayak dibilang agak dikerasin gitu ya. Memang ya. agak dikerasin. Jadi kemana-mana tuh lari. Mau makan lari, mau mandi lari. Lari. Heeh. Biar enggak antri juga. Biar nggak antri, biar cepet-cepetan emang. Iya. Iya. Dulu tuh aku pas SMP itu bentukanku kayak gini. Beda Beda banget, kurus banget kalau ya. misalkan kelihatan nih. Pantesan. Kelihatan nggak? Kayak Nah kayak gini kurus. Pantesan tadi Ijolnya bilang Kirain kayak sih. beda banget. Ternyata emang beda. Iya. Dari pas waktu masih SMP sama sekarang. Tuh. iya kan, jadi beda banget. Beda banget. Beda banget ini. Ini kalau misalkan ini juga cerita nggak tahu nih bikin seneng atau bikin sedih atau bikin bingung apa gimana ya. Ini juga Kenapa, nih. kenapa? Nih. Itu kamu jadi apa? Ini aku. Ini kebetulan perfotoan kelas. Iya ini aku. Ini kelas 9 kalau misalkan di luar kelas 9. Tapi beda banget Ijul. Ya ini Bener-bener beda. berapa tahun ya? Ini setahun sebelum berangkat. Enggak deh. Sekitar berapa bulan sebelum berangkat? Ini beberapa bulan sebelum berangkat. Terus ini setelah berangkat jadi kayak gini. Ya makanya. Kamu tertekan ya? Bukan tertekan, memang di Gontor kan memang aku udah bilang tadi. Gontor tuh kemana-mana udah ketat, Iya. kemana-mana lari lah, gitu biar kan biar ya. nggak terlambat. Jadi kalau misalkan dikit-dikit Gontor tuh gini, dikit terlambat, ntar dapat poin botak. Dikit-dikit botak aku udah. dikit-dikit botak. Udah kalau nggak salah berapa tiga kali botak gara-gara telat. 3 kali botak gara-gara telat itu. Pokoknya harus itu. Bukan harus sih. Setahun sekali pasti botak gara-gara telat. Telat. Iya, kena poin itu botak. Kalau
Itu setiap kena poin tuh harus botak. Enggak setiap poin sih, Dihitung. setiap Oh, dihitung. dihitung. Jadi kalau seingat gue ya, aku lupa juga sih nih. Seingatku tuh zamanku dulu tuh 3 kali terlambat, itu rambutnya jadi kayak opet. Tahu opet kan? Iya, tahu Opet banget, Upin tahu Ipin banget. yang rambutnya sisa depan itu. iya, Itu jadi kayak gitu, botaknya sini doang. Oh, botak belakang Oh, aja. botaknya sini doang. Iya. Oh, di sini disisain berarti. Sini sisain. Terus kalau misalkan udah 5 kali itu baru dibotak total. Bener-bener nggak Enggak ada sisa. rambut, nggak ada Bener-bener sisa. botak. Botak, mengkilap gitu. Oh, mengkilap. Oh, Jadi kalau kena cahaya. Iya, mending botak bener. mengkilap daripada disisain di Iya, sini. makanya. Iya, mending gitu ya. Iya kayak Ronaldo Wati gitu. Bener banget. Cuman ntar rambutnya tuh jadinya numbuhnya bagus. Iya sih, benar. Kalau kata teman-teman sih katanya ntar rambutnya bagus. Iya. Cerita ke awal tadi ya, Iya, ya. pas baru datang dari Gontor tahun pertama itu, pas perpulangan itu kan pas corona. Iya. Pas corona itu kebetulan cuman dapat kesempatan pulang setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali itu pas Ramadan doang. Cuman Allahu Akbar. Cuman dapat 60 hari tahun. 60 hari tahun. 60 hari buat libur 60 selama hari 1 tahun. Itu pas Ramadan doang. Itu pas pertama kali datang. Aduh ya Allah, ini nggak tahu lucu apa gimana ya. Gimana tuh? Pas aku datang, aku udah ngeliat muka ayahku, itu beneran muka ayahku dengan saudara-saudaraku yang menjemput. Aku ngeliat, ya ayah, sambil bawa koper seret. Tapi bapakku gini aja. Oh, jadi orang tuanya nggak ngenalin, nggak ngenalin Orang tua Ijul aja gitu. sampai nggak tahu kalau nggak tahu ini itu aku. anaknya ya. Masa ini anakku? Kok kurus? Sumpah Bener-bener orang beda tuanya banget. bilang, dia ngapain panggil aku ayah gitu kan sih Mas? Iya kan, Iya. kok beda banget. Ya memang drastis banget emang. Orang sampai awal berangkat kan beli jumbo banget tuh gede badannya. Itu kalau nggak salah berangkat itu sekitar 80 kilogram. 80-an. Iya, itu SD kelas 6 80 kilo segi bagaimana gedenya itu makhluknya ya. Terus balik itu jadi 54 kilogram. Perbedaannya itu drastis banget Drastis ya. banget. Iya itu makanya tiap hari nggak ada kata tidak lari. Pendidikan militer. Pendidikan semi militer emang. Semi militernya. Iya bisa buat olahraga. Aku disuruh sama orang tuh gini. Kamu olahraga deh biar nggak sakit-sakitan, kan kebetulan juga aku sering sakit-sakitan. Kamu olahraga deh biar nggak sakit-sakitan. Gimana mau olahraga mah tiap hari lari di sini. Dari 80. Dari 80 bayangin sampai ke 54. Gimana nggak bingung orang tua gitu. Sampai harus beli baju lagi itu. Semua harus beli baju lagi. Karena memang benar-benar kebesaran. Sebelum berangkat beli bajunya ukuran triple XL kalau nggak salah. Triple X. Itu sampai bisa tukeran sama ayah dulu. Triple XL balik-balik itu ukurannya jadi M sama S. S ya. Dari triple XL ke M sama S. Iya makanya. Makannya sih malah enak. Kalau dibilang makannya sih emang enak. Makan di Gontor itu 3 kali masih boleh nambah. Oh, masih boleh nambah ya? 3 kali sehari masih boleh nambah. Gak ada olahraga. Sebenarnya ada olahraga, cuman kan kalau mau kemana-mana tuh lari gitu loh. Ya jadinya Ya, mau nggak mau ya, jadi kekuras kurus juga ini energinya jadi kurus. Hitung-hitungnya termasuk mengurangi kalorinya. Iya betul banget. Mau ini lagian jarak dari asrama ke masjid tuh kurang lebih 500 meteran. 500 meter. Itu 500 meter. sering banget sprint dari asrama ke masjid itu 500 Dan meter. itu lari loh. Lari Lari bener. loh. Sebesar apa ya videonya itu? Ya kan pastinya bakalan luas banget kan ya. Luas banget. Makanya dia bilang lari-lari, tapi emang sejauh itu. Itu aja masih Jarak yang asrama ke cabang, masjid. Oh my god. belum yang pusat. Belum pusatnya ya. Belum pusatnya. Cabang udah segede itu, apalagi yang pusatnya. Pusatnya tuh kalau nggak salah dulu tawaf aku baru nyampe ke masjid. Iya itu juga. Iya kalau Iya, yang pusat satu tuh desa. kebetulan hampir sedesa. Luasnya Iya hampir sedesa. kalau di pusatnya itu ada di Gontor, desa Gontor emang namanya. Itu memang hampir satu desa, itu pondokan memang semuanya. Oh gitu. Iya. Udah itu sampai baju ganti semua itu dari triple XL ke M itu juga orang tua.
Aduh, kok bisa berubah drastis itu. Langsung Tapi mikir ya, kok bisa anakku berubah sedrastis ini. sampai tetangga ngomong kayak gini. Tetangga ngomong kayak gini sampai dibawa ke kultum pas Ramadan kan, itu kebetulan pulangnya pas Ramadan. Iya, Sampai ngomong kayak gini. Besok kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau diet, gak usah diet mahal-mahal. Langsung ke Olahraga kantor cepet-cepet. aja. Iya, Langsung ke ikut kantor sama aja Izul ya? aja tuh olahraga gitu. Ikut Olahraganya langsung ke Izul, ikut Izul mondok sana biar cepet kurus gitu. Emang itu masuk cepet sih, dalam 30 kilo dalam waktu nggak setahun sih sebenarnya. Cuma 6 bulan, 6 beberapa bulan, bulan aja ya. 6 bulan tuh udah setengah tahun tuh udah lumayan banget 30 kilo kan. Ya udah. Terus lanjut ke udah nih. Kelas 2 tadi ya, Iya, kelas kelas 2 dua. alhamdulillah itu masuk ke YouTube, Gontor TV. Terus juga sering lomba puisi kebetulan. Apalagi ya kelas 2 tuh? Udah sih itu aja kalau kelas 2. Cuman pas kelas 1 itu memang wah banyak banget tuh pengalamannya kelas 1 ini. lebih banyak. Yang dari sama-sama banyak sih pengalamannya kalau kelas 1. Pengalamannya tadi tuh ya juara dapat penghargaan aktor terbaik. Terus juga sempat ngerasain corona. Iya. Bukan corona sih sebenarnya, cuman gejalanya doang, mati rasa. Itu sampai nggak masuk sekolah sekitar kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Itu di karantina 3 bulan. Berarti benar-benar 3 bulan itu kamu nggak itu kan? nggak Nggak sekolah, nggak nggak sekolah, nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Benar-benar ngerasain sakitnya juga kan ya. Iya, tapi sebenarnya yang bikin gak enak tuh bukan itunya. Kan aku nggak ada gejala apa-apa selain mati rasa. Itu masalahnya tuh di karantina makanannya enak-enak gak bisa ngerasain. Benar-benar nggak ada rasanya ya. Benar-benar gak ada rasa. Mati rasa. Makan nasi bakar. Set dateng. Oh nasi bakar udah makan, kenyang udah Dan itu selesai. nggak bisa nyium sama sekali. Nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain. Ya, hambar rasanya hidup tuh kan. Datang soto, oh soto, makan soto, udah selesai, kenyang selesai. Rawon, sate, segala macam datang Kayak sebagai makan air. makan minum air, minum makan air. air, Nggak ada nggak rasa- ada nggak ada rasanya rasanya. benar-benar. Kelas 2 itu tadi ya udah, terus kelas 3 ini nggak tahu kenapa goyah ya imannya, nggak betah segala macem. Tapi pas kelas 3 nih ya disuruh buat lirik lagu ya, buat lomba. Alhamdulillah juara berapa kemarin? Oh, berarti tuh juara. kamu nyiptain sendiri lagunya? Ya, sebenarnya aku yang buat liriknya, cuman karena lirik aslinya hilang, akhirnya dibantuin gurunya, dibantuin ustadznya buat dirombak lagi. Ada beberapa potongan-potongan dari aku yang buat. Iya. Itu alhamdulillah juara 2, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Kelas 3 itu lagi gak betah-betahnya di Gontor ya, karena memang bayangin aja sih teman-teman, udah nggak boleh sambang lagi kan ya. Iya. Total 3 tahun tuh nggak boleh ada sambangan, nggak boleh Sama dijenguk sekali sama orang nggak tua, ada. nggak ada. Berarti kok nggak ada sambangan dari orang tua? Nggak ada sama sekali, cuman uang sama paket doang yang datang. Berarti cuma ngirim aja orang tuanya Ngirim, biasanya. berarti Iya. nggak langsung ke pondok gitu? Enggak. Apalagi yang paling parah tuh pas awal-awal corona ya, memang total karantina blek. Nelpon nggak boleh. Apalagi ketemu orang tua nggak boleh Mungkin nggak gitu. boleh. Jadi komunikasinya Komunikasi ya, terputus terbatas, emang. terputus komunikasinya. Itu juga kalau misalkan ngabarin tuh biasanya wali kelas yang moto. Ini ya, lewat wali kelas grup wali santri. Bapak Ibu ini anaknya alhamdulillah sudah sehat-sehat. Masih diberi kesempatan oleh Allah oleh Allah untuk beraktivitas segala macam gitu. Cuman itu doang. Alhamdulillah gitu aja Ustadz, titip salam buat anak saya. Gitu orang tua cerita kayak gitu. Bayangin aja pas masih labil-labilnya ya. Iya. Labil-labilnya masa-masa SMP ya. Apalagi gak ketemu orang tua. Jujur aku Itu tuh pasti kayak wah gonjang oh, ganjing. gonjang-ganjing ya. Iya namanya anak kecil masih kan. Iya, Heeh. pas-pas Aku nggak- remaja. masih Masih SMP, SMP masih lagi. SMP, Iya, masih masih kecil, SMP. masih Udah kunyut-kunyut jauh kecil-kecil. dari orang tua, Iya, itu juga rantau. jaraknya 18 jam kan. Iya. Kalau Bali Ponorogo tuh iya. kurang lebih 18 jam. 18 jam. Akhirnya nggak betah minta boyong. Kamu Dan boyong? Iya, boyong. diperbolehkan. Sebenarnya nggak boleh. Aku minta boyong tuh sebenarnya dari kelas 2. Dari kelas 2-nya. Ya karena memang nggak kuat, memang kelas 3 nih puncaknya nggak kuat. Maka udah nggak kuat mah gini segala macam. Aku mau pindah aja karena pendidikannya terlalu keras buat aku nggak cocok. Karena aku jujur, aku jujur itu manja anaknya. Ya karena kebetulan aku anak tunggal kan. Aku anak tunggal, akhirnya kebetulan juga anak tunggal, akhirnya ya dimanja sama orang tua. Dimanja akhirnya ya agak betah gitulah. Iya. Akhirnya
tahun, ingat nih masih 5 Mei 2023, sampai keinget sampai sekarang. 5 Mei 2023 itu aku resmi nggak jadi santri Gontor lagi. Resmi keluar. Resmi keluar ya. Akhirnya blek. Nah akhirnya ini dah ditanya sama orang tua, mau lanjut di mana kamu? Aku sebenarnya sih karena memang nggak mau mondok lagi ya, nggak mau mondok lagi. Udah ya aku mau SMA Muhammadiyah aja di rumah biar gitu. Biar dekat rumah juga biar ya. dekat rumah juga ya kan. Cuman memang jujur keluarga aku tuh keluarga religius. Oh iya. Ayahku tuh tega-tegaan buat mondokin jauh-jauh biar anaknya tuh paham agama. Iya. Sampai aku pas ngomong mau SMA di rumah aja, Kayak nggak bisa gitu ya, kayak nggak dibolehin. malah kayak gini ayah ngomong. Ya ada kamu SMA aja nggak apa-apa, tapi keluar kamu dari rumah. Oh, Langsung disuruh keluar dari Iya. rumah. Kamu mau keluar dari rumah atau lanjut mondok di di Probolinggo? malah dijauhin lagi. Enggak, alhamdulillah makin dekat. Probolinggo itu Oh iya. dari Gilimano, dari Ketapang belok kanan, itu ntar ketemu situ Bondo, terus Probolinggo. Nah, ya lumayan dekat lah. Daripada Gontor 18 jam, ini sekitar ya 8 jaman lah. 8 jam dari rumah. Aku bingung kan, aduh gimana ini, masa? Ya aku sih sebenarnya betah sih. Gak betah tapi gimana ya? Ya udah sih mondo aja deh ya, sambil nangis ya. Terus sambil nangis. Ya udah aku mondo lagi dong. Ekspresi kamu kayak Ya jujur aku tertekan. Ini kalau misalkan diusir dari rumah tidur di mana itu terus kalau misalkan kalau nggak dibiayain juga mau gimana kalau mau sekolah gitu kan. Mau makan gimana? Mau makan gimana? Opsi terakhir. Ya. Ikut kata Ya udah apa namanya? Mondok lagi aja dah, ya udah mondok lagi. Nah, kebetulan PPDB-nya di Probolinggo itu kebetulan aku alhamdulillah di Nurul Jadid juga salah satu pondok terbaik di Jawa Timur. Ya. Di Python. Oh iya. Ya. Aku tahu. Ya di Python. Itu PPDB-nya Juli. Juli. Ya, kalau nggak Juli, Juni gitu. Heeh. Terus aku kan kosong tuh dari Mei, Juni, Juli, 3 bulanan. Iya. Nah ini juga menjadi masa perbaikan gizi. Masa perbaikan gizi ya. Itu dari awalnya beratnya tuh sekitar 60-an. Itu balik lagi ke 70. Ya Allah kata. Balik lagi 70. Setelan awal. Setelan awal. Akhirnya baju-baju yang udah yang kecil baju-baju yang gede kepake lagi. Yang kecil malah enggak ya. Yang kecil malah enggak. Akhirnya yang kecil-kecil tuh dikasihin ke saudara. Terus 2000 berapa itu? 2000 berapa berarti? 2024. Enggak, masih 2023 itu masuk ke Nurul Jadid. Masuk ke Nurul Jadid, akhirnya di sana alhamdulillah juga, di sana juga lumayan berkembang lah ya. Karena memang kan diceritain perkenalan. Coba perkenalkan diri kamu, nama siapa? Nama saya Ahmad Izul Karimin, Maili Izul. Usia sekian. Terus asal dari Bali. Lulusan mana lulusan? Lulusan Ponorogo gitu. Sebenarnya nggak berani aku ngomong Gontor tuh. Nggak tahu kenapa nggak berani ngomong Gontor. Cuma takutnya gini. Takutnya kan pemikiran orang lain-lain ya. Takut diginiin lah atau digituin lah. Ponorogo. Loh Ponorogo mana? Gontor. Hah? Belum di Gontor kamu? Akhirnya rame sudah. Akhirnya banyak yang kenal teman-teman. Apa? Ngulang dari kelas 7 lagi. Belum masih lanjut SMA. Lanjut SMA. Kan Gontor kan yang tadi aku bilang, kalau Gontor itu nggak akan dapat ijazah kecuali tuntas 7 tahun. Oh iya. Nah, akhirnya aku nggak dapat ijazah. Nggak ada ijazah. Terus gimana? Akhirnya tuh Iya. nggak dapat ijazah aku. Harus sampai 7 tahun itu 7 tahun itu dari SMP kan? dari SMP. Jadi ntar ijazahnya itu jadi ijazah muadalah namanya. Ijazah muadalah itu jadi SMP sama SMA atau MTS sama MA-nya ini jadi satu. Jadi 6. Udah setara. 6 tahun. 3. Akhirnya nggak dapat aku. Nggak Nggak dapet dapat, ijazah akhirnya cuman dapat surat keterangan dokter. Surat keterangan kalau misalkan aku udah setara dengan satu SMA. Oh. Ya. Jadi kamu
masuk daftar di Probolinggo itu Iya. kamu nggak pakai ijazah? Gak pakai ijazah, kebetulan itu kan di madrasah ini ada sistem yang namanya EMIS. Oh, Ibaratnya NISN-nya madrasah lah. iya, iya. Oh ya. Aku pakai nomor itu, nomorku dipindah ke sana, alhamdulillah akhirnya bisa. Untungnya bisa. Ya. Alhamdulillah juga di Nurul Jadid itu aku ngerasain walaupun cuma 2 tahun ya. 2 tahun yang sangat berarti. Alhamdulillah di sana banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Yang pertama itu sempet jadi jurnalis juga di sana. Jurnal. Oh berarti awal mulai kamu jurnalis itu dari Enggak, sebenarnya dari Gontor. Oh dari Gontor. Dari Gontor tuh aku udah jurnalis. Berapa tahun ya kelas? Berarti udah 2 tahun jurnalis, itu dari kelas 2-nya. Memang baru boleh ikut ekstra itu kelas 2, kelas 1-nya masih belum boleh. Masih disuruh menyesuaikan tempat itu. Kelas 2-nya baru jurnalis, kelas 3-nya karena keluar jadi cuma 2 tahun. Lanjut di Nurul Jadid, aku jadi jurnalis itu di bagian fotografer. Jadi kalau di sini jadi bagian broadcasting ya. Iya. Jadi bagian fotografer. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan di Nurul Jadid yang aku tekunin. Organisasi-organisasi juga banyak. Salah satunya di kepramukaan. Iya. Alhamdulillah aku sempet jadi Dewan Ambalan. Oh. Iya. Dewan Ambalan di MA Nurul Jadid. Madrasah Aliyah Negeri Nurul Jadid. Madrasah Aliyah Swasta Nurul Jadid. Itu jadi Dewan Ambalan. Terus di ranah yang sepondok itu jadi Dewan Saka. Saka Bakti Husada. Kebetulan Bakti Husada itu yang di dunia kesehatan lah. Oh iya. Itu jadi wakil ketua. Sebenarnya tahun ini jadi ketua. Udah dikaderin dari tahun lalu, kamu tahun depan jadi ketua ya? Iya Kak, siap. Cuman akhirnya karena ada cerita habis ini aku ceritain, karena ada hal itu jadi gak jadi karena udah boyong. Akhirnya dilanjutin ke Man 2 ini. Selain itu juga apa ya? Banyaklah pengalaman-pengalaman juga. Oh iya, yang jurnalis nih. Yang jurnalis nih aku kebetulan asramaku sama sekolah nih lumayan jauh, sekitar 1 kiloan lah. 1 kilo. 1 kilo kan, tapi masuk rumah warga, misah-misah dari pondok pusat itu jadinya jauh banget. Mau jalan tuh capek banget kan, nggak boleh bawa motor, harus jalan. Oh, harus jalan ya. Mau ngerjain tugas harus jalan, sedangkan pulang sekolah itu sekitar jam 2-an. Kalau misalkan ngerjain tugas 1 jam 2 jam kayaknya nggak cukup deh kalau aku. Berapa jam? Minimal 2,5 lah kalau aku tugas 2,5 jam itu baru tuntas. Sedangkan asar tuh harus di asrama. Akhirnya aku sering nggak ngerjain tugas, kumpulan udah juga jarang karena memang jauh kan. Akhirnya di DO di DO dari jurnalistiknya. Tapi alhamdulillah banget banyak sekali pengalaman ya yang dapat dari sana buat belajar fotografer megang kamera ya. Terus juga karena di DO itu aku jadi daftar OSIM, organisasi siswa intramadrasah. Kebetulan masuk ke divisi keilmuan. Ya masuk ke sana. Udah terus, nah jadi udah ini nih ya, jadi udah selesai nih. Jadi di Nurul Jadid itu orang tuaku itu mikir kayak ini anakku nggak punya ijazah SMP. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Nggak punya ijazah SMP, akhirnya takut lah orang tua ini besok kalau misalkan kuliah diminta ijazah SMP gimana? Akhirnya diikutin lah izin paket yang buat ijazah itu. Biar nanti di perguruan tingginya aman. Iya. Akhirnya dibuatin lah setahun pertama, percobaan pertama nggak bisa keluar, nggak bisa terbit ijazahnya. Oh nggak bisa terbit. Iya, Terus akhirnya gimana? orang tuh bingung, loh kok ini nggak bisa terbit padahal NISN-nya udah bener, NIK-nya udah bener, sama orang tua bener, segala macam bener, udah bingung. Akhirnya ya udah dah, tapi sama yayasannya itu uangnya dikembaliin. Akhirnya yang kedua kalinya ikut di Bali, kebetulan pas liburan kemarin. Pas di Bali itu akhirnya ketahuan masalahnya tuh di mana. Masalahnya itu karena aku udah jadi siswa kelas 11. Iya. Oh. Iya Ya, ya. jadi siswa kelas 11
Jadi kebaca di sistem Kemendikbud itu nggak sinkron ini. Ini kok udah kelas 11 tapi baru buat ijazah SMP. Oh iya. Ya akhirnya nggak bisa terbit ijazahnya itu. Nggak bisa terbit ijazahnya. Akhirnya orang tua nih bingung. Aduh, ini kalau misalkan diulangin ya lumayan. Iya, lumayan banget. Kan udah kelas 11. Udah kelas 11 Iya, kelas udah 12 tuh udah mau lulus kan. Heeh kan, benar. Sebenarnya besok Ramadan ini udah lulus aku. Iya, Bareng gitu. kelas 12 sekarang Iya, ya. kelas 12. Ini hitungannya kelas 12 karena aku kelahiran 2008. Usianya besok ini Februari udah 18. Iya. Jadi Iya. kamu ngulang lagi Ngulang dong. lagi. lagi dari Akhirnya orang tua ya udah ntar nggak apa-apa dah ngulang dah daripada besok pas perguruan tinggi Iya, malah malah nggak susah. bisa malah susah, Susah banget. malah ngulang dua atau Iya. dari SMP sama SMA. Akhirnya yaudah dah yang aliyah ini dikorbanin. Kita cari sekolah yang bisa akselerisasi atau SKS ya kalau di sini ya. Iya. Akhirnya orang tua kebetulan kenal dengan bapak kepala sekolah. Kebetulan kenal. Yaudah Mbak, anaknya masukin sini aja biar masuk apa SKS gitu ya, SKS. Cuman kebetulan SKS-nya di sini Saintek. Oh iya sih, Saintek di sini. Saintek. Nah kebetulan aku tuh jujur ya di yang namanya Saintek itu memang kurang banget. Dari SD itu orang tua udah bimbel di mana-mana, tetap gak masuk yang namanya matematika itu. Itu kalau misalkan orang Lebih ke agama ya. ya karena mondok jadinya masuknya ke agama. Tapi kalau misalkan ke umumnya sih sosum sih aku. Sosum. Iya. Sainteknya nggak bisa akhirnya aduh mah gimana ini mah kok Saintek tuh nggak apa-apa coba aja dulu gitu kan kata awal-awal orang tua coba aja dulu daripada kamu maaf ya keluar bahasa daerah nih daripada kamu ntar telatnya lama-lama gitu kan masa kamu lulusnya besok usia 20 gitu kan. Iya. Ya sih ya udah nggak apa-apa deh coba aja dulu. Udah kan yang SKS kemarin baru pas akhir semester 1 toh dipecah itu. Pas berjalan 1 semester di sini. Aduh. Kok susah banget ya Saintek ya kataku ya. Soalnya pas kimia jujur aku pas kimia nih padahal baru dasar kan kayak kimia nih. Aduh kok sakit kepala aku mau belajar kimia ini belum lagi langsung pusing apalagi besok pas SKS udah dicepetin buru-buru kan Saintek lagi, gimana mau masuk pelajarannya kalau kayak gini yang teman-teman yang pinter aja kadang nggak masuk apalagi aku gitu akhirnya aduh mah gimana ini mah ya udah istiqoroh aja deh misalkan kamu udah tetap sama pendirian kamu ya udah itu aja deh yang kamu jalani akhirnya bilang kayak gini makanya aku nggak kuat deh kalau di SKS ya udah nggak apa-apa kamu masuk sosum atau agama kamu mau agama aja dah yaudah agama aja dah ya akhirnya bismillah semoga besok ini kelas 11 masuk ke agama ya amin. Yang di Nurul Jari tadi itu ya ijazah jadinya ijazah itu aku baru hitungannya aku baru lulus tahun ini tahun lalu 2025 aku baru lulus SMP seharusnya aku udah lulus SMP itu 2023 ya karena baru ijazahnya baru keluar tahun kemarin ya akhirnya kehitungnya 2025 gitu. Benar sih. Kan kamu kan dari SMP ya? Iya, dari SMP SMP. itu udah ngerantau. Iya. Sampai sekarang kan udah ngerantau lagi. Ngerantau lagi nih. Itu kan pasti kan kayak jauh dari orang tua, terus kamu tinggal sendiri. Iya. Pasti kan kamu ngerasain kayak homesick nggak? Kangen rumah gitu ya. Iya, Iya, kangen kangen rumah. rumah. Yang namanya kangen sih pasti ya. Iya. Yang namanya kita jauh dari seseorang atau sesuatu yang kita rasa udah deket banget, yang memang udah biasanya kita di sana. Yang namanya kangen sih pasti. Yang namanya kangen tuh pasti. Jujur pas di Gontor pun yang aku awalnya memang pas SD itu maunya mondok, aku mau mondok pokoknya besok pas SMP aku mau mondok pokoknya gitu. Benar. Ingin kemauan sendiri tuh. Jujur pas di Gontor tuh kangen banget sama rumah. Kadang tuh sampai curhat ke mama aku kan. Kapan mama bisa kesini? Iya sampai nangis namanya anak-anak SMP kan. Iya juga.
baru lulus dari SD ya. Jujur sih kangennya sampai nangis-nangis gitu. Ya. Oke. Ya udah sih, yang namanya kangen sih pasti. Yang juga di Nurul Jadid sih juga kangen ya, yang namanya Diman juga masih kangen rumah sih. Jujur bener kangen sih. Tapi menurut kamu di Gontor sama di Man yang sekarang itu tuh beda banget nggak? Perbedaannya tuh ya. Perbedaannya. Beda Beda banget. beda banget ya memang kan. Ngomong bedanya beda banget. Ada tasdidnya deh. Enggak, Tangannya. masalahnya gini kan, namanya pendidikannya kan beda ya, Iya, namanya iya, pendidikan benar-benar. umum sama yang di pondok, apalagi Gontor itu memang nggak bisa disetarakan kan, memang ya gitu sih kan, Ini kan umumnya beda. ini kan udah bulan puasa ya. Iya. Bulan puasa. Pasti kan kamu kan udah cerita pas waktu di Gontor itu kan 3 tahun sambangnya itu cuman Nggak ada nggak sambang, sambangan iya kan? sama sekali nggak ada Berarti kan sambang. kayak puasa hari raya itu kan kamu bener-bener sendiri kan, Iya. hidup sendiri. Itu tuh gimana rasanya? Kebetulan alhamdulillah yang di Gontor itu kebetulan yang pulangnya itu sebelum Ramadan kebetulan. Cuman yang di Nurul Jadid ini tepat yang di Nurul Jadid ini 15 hari Ramadan itu memang di pondok untuk ngaji kitab. Oh Iya. gitu. Untuk Berarti netap kajian ya? menetap di pondok selama 15 hari. Ya jadi gimana pun ya pastinya kangen sih sama orang tua. Ya pastinya sih, sama rumahnya juga, sama rumahnya. Suasananya apalagi di bulan puasa. Iya, bulan puasa hari pertama tuh, yang pertama kan aku di Nurul jadi cuman sekali ini ngerasain puasa di pondok. Oh, Sebenarnya 2 kali sih, tapi yang sekali ini nggak ketutut karena udah pulang duluan. Yang pertama itu di Nurul Jadid itu ya yang namanya orang puasa hari pertama apalagi ya, aku tuh pengen banget kayak gini. Kapan ya aku bisa buka puasa bukber sama keluarga hari pertama gitu. Padahal 15 hari ke belakang juga tetap akan ketemu orang tua pas puasa gitu, tapi kan awal-awalnya awal ya, sih yang paling momennya. momentumnya itu. Gimana sih, kangen ya pastinya emang. Pasti kan suasananya beda juga. Beda kan? banget sih ya, jujur. banget. Tapi kan ketambahan sama teman-teman gitu kan, jadi adalah penghibur selain orang tua gitu yang Teman-temannya pakai menutup kerinduan dan juga kangen ke orang tua gitu. Iya. Iya. Nggak Tunggu tahu ya kayaknya. ketentuannya Tunggu nggak sih? ketentuannya Ya, sih. Dari- Mau pulang apa nggak tahu juga masih. Di sini kan berarti kan di sini ya, kamu kan di Mandua Banyuwangi. Nah, kamu kan juga ikut di asramanya, di Iya, Mahatnya. iya, gitu. Mahat. Nah, pernah nggak sih kamu waktu di sini, kamu itu kepikiran kayak aku pengen pulang gitu, kepikiran terus kayak gitu sama waktu kayaknya? Kalau misalkan mau pikiran pulang sih pasti ada mau pulang tuh pasti ada, cuman Iya. apa ya, orang tua tuh kadang, aku juga kadang mikir, iya masa malu-maluin sih, masa udah berapa tahun nih, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, masa 8 tahun? 8 tahun udah dia. Iya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Iya. 8 8 tahun. 7 sampai 8 tahun merantau, masa masa masih mau pulang-pulangan gitu kan, malu juga. Kemarin pas awal-awal jujur sering pulang itu kan, kemarin sempet sakit kan. Iya, aku Sakit. tahu dia bolak-balik. Bolak-balik itu seminggu, enggak deng. Iya seminggu 2 kali bolak-balik. Iya, 2 kali. Bali bolak-balik Banyuwangi, ya. Bali Banyuwangi, gara-gara ya itu. Kemarin juga sempat periksa saraf mata karena kejedot itu kan. Gak lari-larian kejedot. Tiba-tiba pakai plastik Sininya gitu tuh ya. Lembab itu bolak-balik Banyuwangi Bali periksa mata terus juga kaki itu kan. Awal-awal kan gitu. Tapi sekarang kayaknya udah sih, saya bolak-balik capek juga ternyata bolak-balik Bali Banyuwangi. Ya udah sih, kayaknya udah enggak sih perasaan mau pulang-pulang gitu. Insya Allah kuat sih. Oh, udah betah lah ya. Udah betah banget, malah kan enak banget sih kalau misalkan di Man ini sih. Enggak semiliter itu. Enggak semiliter Iya, itu. daripada yang di Gontor. Iya, daripada yang di kantor. Beda jauh pokoknya, ya Allah. Bener-bener perubahannya. Ya mungkin di sini dihukum sama Mister. Ya paling jangan sih. Biasanya tuh dihukumnya sama Mister sih jalan jongkok 10 kali keliling aula Mahat itu yang putra. Jalan-jalan. Itu juga udah lumayan
pegel. jalan Apa jongkok jalan 10 jongkok kali. 10 kali keliling itu kan lumayan juga. Dibandingkan sama Gontor ngelilingin satu gedung kurang lebih 1,5 kilo lah. Itu ngelilingin itu selama 1 menit. Selama Itu beneran maraton itu, bener-bener sprint itu. Daripada dibandingin sama itu kan mending mending ini ya. mending ini daripada ngelilingin ngelilingin sekali, walaupun sekali tapi 1 menit. Capeknya kebangetan. Sampainya kebangetan. Ada manfaatnya kurus tadi itu manfaatnya. Terus tadi tuh jadi manfaat ya. Iya. Itu juga 1 menit kadang kelebih 5 detik, kelebih 15 detik. Itu nggak akan berhenti sebelum Pas. benar-benar 1 menit Benar-benar pas 1 Ah, ah. menit ya. Itu nggak sekali berarti. Lari lebih 5 detik, lari lagi, lebih 2 detik lagi, lari lagi, itu sampai berkali-kali. Sampai akhirnya keamanan dia bilang, "Ya udah nambah 10 detik lah. Harus sudah sampai di sini." Iya. Akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Akhirnya baru selesai sekitar 5 kali. Berarti ya 5 kilo. Ya pantas ya, gimana nggak kurus gitu. 5 kilo dalam 5 menit kurang lebih. Ya 10 menit lah. Ya, 10 Kan menit. lumayan itu. Iya. Heeh. Kan. Ini kayaknya dari tadi kita udah dengerin cerita Iya. banyak banget Iya. ya. Operator udah berapa menit? Udah 1 jam ya. Udah 1 jam. Ini Keasikan gara-gara ngobrol nih. asik Iya, banget keasikan ya ngobrol. dari Dari ceritanya. cerita-cerita. Sebenarnya masih Pengalaman- banyak banget yang pengalaman. mau, tapi kalau misalkan diceritain semua kan Ya, satu nanti habis ada ah. bagian sendiri, bagian Iya. sendiri. Nanti Ijul cerita Cerita sendiri. ke kita Iya. gitu kan ya. Di balik layar, di balik Iya. layar. Nah, terakhir aja. Iya. Pesan buat teman-teman yang anak rantau. Kan Ijul kan udah 8 Iya. tahun ya kan anak rantau. Kurang lebih 8 tahun. Kasih pesan atau kesan gitu ke anak-anak rantau. Oke. Kayak aku nih anak rantau. Iya. Ini gimana kan aku juga sering ngerasa kayak homesick gitu. Iya, Kangen keluarga, kangen Iya. rumah Makanya. itu gimana? Kalau aku kan memang kan kalau teman-teman sekarang kan masih enak ya, masih bisa nyentuh HP ya. Iya. Iya. Kalau aku kan totalitas blek, nggak bisa megang Tanpa HP. HP. Bisa sih, cuman nelponnya ngubunginnya pakai Nokia itu. Oh. Akhirnya ya sarannya aku kan banyak juga sih yang anak-anak mahat yang dari luar pulau, Iya, malah bener lebih banget. jauh daripada Bali. Ada yang dari Poso ya Iya, kan, Sulawesi. dari Sulawesi, ada juga dari Cirebon ya kan, Iya, baru bener banget. banget. Itu kata Su sih yang pertama kalau misalkan kangen itu aku biasanya kalau misalkan udah kangen itu aku langsung ambil wudhu, langsung sholat 2 rakaat, langsung sholat. Kok malah jadinya ya. Kok jadi Aduh, mewah ya? ada tisu mana gimana? Kasih tisu, kasih tisu. Ya langsung bisa. Sholat 2 rakaat, langsung doa, ya Allah lancarkan rezeki orang tua hamba juga. Ijul. Aduh, Ya Allah. gak ada tisu Izul di sini. Tiba-tiba Dan juga intinya lancarkanlah urusan-urusan kami gitu yang ada di rumah, dan juga lancarkanlah dalam menuntut ilmu. Aduh, ini semuanya loh anak rantau loh di sini. Semuanya ini anak rantau. Semuanya anak rantau lagi di sini. Ya itu Aduh. pokoknya aku biasanya sih gitu, cuman kadang kalau misalkan udah kangen langsung lampiasin sih. Kalau misalkan gontor kan tidurnya ya pakai ranjang, enggak, matras sendiri-sendiri. Iya. Itu aku tutupin selimut, seret, Nangis nangis tanpa deh, suara gitu udah ya. itu. Kangen ayah, mama gitu. Kadang juga kan aku kebetulan di gontor kan karena nggak boleh bawa HP. Iya. Aku bawa tuh foto keluarga taruh ada di lemari. Terus setiap buka lemari doa ada, Nabi Firli wali walidayya warhamu makama baina sugiro. Insyaallah ntar habis doa, habis sholat 2 rakaat itu insyaallah plong rasanya, Tenang ya. tenang rasanya, karena memang Allah udah jamin kan. Kalau misalkan berdoa kan akan dikasih oleh Allah. Ntar ya pokoknya aku ngerasain sih plong gitu rasanya. Kalau lagi susah, lagi sedih gitu kan, lagi kan orang tua ya langsung doain, sholat itu tadi, Iya. insyaallah plong sih. Juga kalau sekarang sih yang tinggal telepon kan enak. Iya, benar. Lalu kalau di Gontor kan apalagi di Nurul jadi kan juga susah ya. Harus telepon dulu, dan juga ada jadwalnya kan. Jadi Ada jadwalnya. terbatas. Jadwalnya tuh
terbatas lah, apalagi ngantri begitu gedenya pondok, Dan begitu banyaknya begitu santrinya, murid-muridnya yang di sana. harus ngantri ya, kadang nggak sempat nelpon ya akhirnya. Iya. Cara terakhir ya cuman doa, mengharapkan yang terbaik buat orang tua, buat keluarga, dan juga jangan lupa buat diri sendiri biar Iya. semoga juga bisa membanggakan mereka yang ada di rumah gitu. Jadi kalau semisal anak-anak rantau khususnya teman-teman Mandawang ini kalau semisal kangen orang tua, kangen rumah itu berdoa ya. Iya. Doa, Doain orang tua. sholatnya, Sholat. ibadahnya diperbanyak lagi. Iya, karena kata siapa ya kalau nggak, pokoknya aku sempat dengar kayak gini, kultum kayak gini, rezeki orang tua lancar atau enggaknya rezeki orang tua itu tergantung dengan anaknya. Oh iya. Kan ada juga orang yang bilang kalau anak itu membawa rezeki. Emang Iya, benar itu banget. bisa dibilang benar sih. Kalau misalkan anaknya rajin ibadah, mendoakan yang baik orang tuanya, insya Allah ntar rezekinya orang tua akan ngalir. Tetap Iya, ngalir ya. Ya alhamdulillah aja sih, orang tua kan semua udah nggak kerja. Iya. Ya kerja sih, cuman ya gajinya pas-pasan. Orang tua tuh ayang ayah cuman guru ngaji, ayang ibu tuh cuman pensiunan PNS. Ya alhamdulillah ada aja rezeki yang datang. Karena apa? Orang tua berdoa, anaknya juga berdoa, fix nembus langit insya Allah. Iya, dan gitu. doanya tuh pasti nggak akan sama sekali Gak akan terputus. Orang tua doain anaknya jadi anak soleh, anaknya doain untuk orang tuanya dimudahkan segala urusan. Kemarin aja alhamdulillah banget, ayah itu tiba-tiba pas lebaran kemarin dibilangin kayak gini, ada orang tetangga itu apa namanya, berkunjung kan lebaran. Iya. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terus basa-basi cerita timur ke barat, selatan ke utara. Terus tidak, Pak Ustadz apa pernah umroh? Belum pernah. Haji belum pernah. Tapi udah dipanggil Pak Haji. Tapi belum haji. Pak Ustadz apa udah pernah umroh? Belum ini saya. Kalau saya umrohin mau nggak? Wah, langsung ya diberikan Alhamdulillah tawaran. banget. Alhamdulillah. Itu memang luar biasa banget. Doa yang namanya doa orang tua dan anak itu memang luar biasa sekali. Kuat Ya. banget Apalagi ya. ibu ke anaknya gitu ya. Itu langsung nembus ke langit ke-7 tanpa hambatan itu. Doa ibu. Iya, doa ibu. Alhamdulillah. Ayah diberangkatin kalau nggak salah November kemarin itu diberangkatin umroh gratis, alhamdulillah. Terus juga ibu tuh nggak ngasih. Bentar. Udah capek Kita- ya kayaknya ya. ya. Dikit lagi. Orang tua tuh juga nggak ngasih. Ayah tuh nggak dapat bekal dari ibu karena memang butuh buat pendidikan aku. Iya. Akhirnya tetangga lah yang ngasih itu. Ya memang rezeki kalau misalkan kita sama-sama doa itu rezeki itu luar biasa banget ngalirnya gitu. Alhamdulillah. Ya benar banget, benar banget. Kan ya dari tadi udah operator udah ngewanti. Iya kan? Udah. Ini nih. Time. Time. Oh iya lah tuh, Sampai iya, sholat iya. dulu ya, Iya. ngomong-ngomong. Oke, mungkin Gimana nih? kan tadi udah cerita-cerita nih. Cukup panjang juga. Cukup Iya. panjang banget pengalaman. udah Udah panjang banget, ya, bukan cukup lagi. dapat pengalaman dari cerita dari Ijul tadi. Kayak Kak Ijul, terima kasih kasih banyak. Iya, buat sama-sama. waktunya, udah Oke. meluangkan waktu buat Iya. berbagi pengalaman. Iya, share pengalamannya Iya. sebagai anak rantau ya Iya, tentunya. pasti ini bermanfaat banget bagi sobat Amin, amin, ya Mandawani. rabbal alamin. Amin. Iya. Apalagi Apalagi yang yang buat lagi mau- ngerantau. Iya, lagi ngerantau, jangan lupa lihat podcast ini biar ya gitu. Iya. Gitu. Termotivasi Iya. dan Amin. semoga Amin. kalian yang ngerantau semakin semangat lagi. Amin, amin, Harus tetap Amin ya rabbal Amin. alamin. Oke. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah. Oke. Jadi jangan lupa nonton podcast Iya. Mang 2 Banyuwangi. Jangan lupa like, Komen, komen, dan share. subscribe. Oke, salam dulu. Oke, 1, 2, dua, 3. tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.